Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial cara mengukur dan membuat pola celana kolor. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menjahitnya. Buat teman-teman yang belum bisa cara mengukur dan membuat polanya, silahkan bisa disimak video saya yang sebelumnya. Kalau enggak, teman-teman bisa cek aja di deskripsi, nanti linknya saya taruh di situ. Oke, kita langsung lanjut aja untuk proses menjahitnya. Untuk langkah pertama, kita jahit dulu untuk saku atau kantongnya. Teman-teman di sini bisa siapkan dulu kain untuk membuat saku atau kantongnya. Dan nanti posisi saku atau kantong letaknya itu di badan depan ya. Ini adalah kain badan depan atau celana bagian depan seperti ini. Kemudian kita siapkan kain untuk membuat saku atau kantongannya. Di sini teman-teman siapkan dengan panjang 35 dan lebarnya juga sama 35 cm. Kemudian kita posisikan seperti ini ya untuk kain sakunya. Kemudian badan depan atau celana bagian depan kita taruh di atasnya seperti ini. Dan teman-teman perhatikan kain yang saya silang inilah bagian dalam ya, jangan sampai kebalik. Kemudian bagian kain saku atau kain kantongannya, teman-teman perhatikan di sini agak diturunin ya. Kira-kira dari atas itu kurang lebih 7 cm atau dari garis ini turunin aja 1 cm. Karena di sini nanti ketutup ya, kejahit dengan karet. Ya, posisi ini tuh turun dari garis ini kira-kira 1 cm atau kalau dari ujung kain atau dari atas itu 7 cm. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kan ada tanda buat sakunya. Ini udah saya tandain. Semoga di kamera kelihatan ya untuk tanda letak sakunya. Di sini kita jahit seperti ini. Kira-kira sudah batas kampuh. Kita jahit turun ke bawah. Nanti posisinya di sini ya, letak berhentinya. Oke, berhenti di tanda ini. Lalu kita jahit ke sini. Oke, di sini sengaja saya bedakan untuk benangnya supaya nampak ya di kamera. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita cekris di sini di bagian sudutnya. Tapi jangan sampai kegunting ya untuk benangnya. Oke, sudah kita cekris seperti ini. Selanjutnya kita balik seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita balik seperti ini, selanjutnya kita bisa disetik. Kita langsung setik aja untuk di bagian sini. Teman-teman bisa perhatikan cara menyetiknya. Oke, untuk pertama kita setik aja, mepet aja di sini. Kita ikutin aja ya bentuknya seperti ini. Oke, setelah kita setik seperti ini, kita balik lagi setik satu sepatu. Jadi nanti jahitannya itu ada 2. Oke, setelah kita setik, hasilnya seperti ini. Teman-teman perhatikan di sini ada 2 jahitan atau 2 benang ya. Selanjutnya teman-teman balik seperti ini. Kemudian di bagian sini kita jahit ya, caranya seperti ini. Cara menjahitnya ya, dibalik seperti ini. Posisinya, lalu kita jahit. Sesudah kita jahit, lalu kita balik untuk kantongnya. Lalu di sini kita rapikan di bagian sudutnya. Kemudian teman-teman perhatikan untuk hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini teman-teman boleh disetik lagi supaya lebih kuat untuk kantongnya. Tidak dijahit lagi juga nggak masalah, tapi di sini akan saya jahit lagi supaya lebih kuat.
Oke, sudah kita jahit seperti ini. Kemudian teman-teman perhatikan lagi. Ya, jadi posisinya seperti ini. Lalu kita balik. Kita balik ke bagian luarnya seperti ini. Lalu kita rapiin, kita ratain. Kira-kira sudah rata, lalu kita jahit di bagian sini. Oke, kemudian teman-teman perhatikan di bagian sini tuh jangan sampai kejahit ya. Harus kebuka. Nah, jadi di sini sakunya itu kebuka ya. Jadi ada kantongnya di sini. Oke, ini kantong udah selesai. Kemudian kita balik lagi di sini. Di sini teman-teman perlu jahit ya di bagian atas ini. Kita rapin dulu kantongnya, lalu di bagian sini kita jahit supaya diem ya. Nanti saat memasang karet itu lebih mudah. Kita jahit asal aja di sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti saat masang karetnya itu atau di ban pinggang itu tidak susah. Oke, seperti ini. Ini sakunya sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal sambung ke celana bagian belakang atau badan belakangnya. Dan usahakan jangan sampai salah ya, atau kebalik untuk memasangnya. Oke, kira-kira sudah benar. Lalu kita jahit sesuaikan dengan kampuh ya di sini. Dan teman-teman perhatikan ya, di bagian saku sini jangan sampai kejahit, biarkan kebuka seperti ini. Nanti kalau kejahit rapet ya untuk sakunya, jadi nanti tidak bisa dipakai sakunya. Makanya di sini jangan sampai ikut kejahit. Oke, kira-kira sudah nyampe sini, lalu kita jahit ke bawah. Nah, seperti ini. Nanti kita obras saja di sini. Dan hasilnya teman-teman perhatikan ya, di sini kebuka dan ada sakunya. Dan teman-teman bisa lakukan juga untuk yang satunya ya, atau yang sebelahnya. Di sini saya akan jelaskan atau saya praktekkan cukup sebelah saja supaya mempersingkat waktu. Karena yang bagian sebelahnya juga sudah saya jahit seperti ini hasilnya. Sama ya. Selanjutnya di bagian sini atau bagian kampuh ini kita obras dulu. Oke, setelah saya obras ya, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa disetik. Jadi fungsi setikan ini nanti supaya lebih kuat dan juga ada variasinya. Jadi yang kita setik itu adalah bagian badan belakang ya. Nah, di sini. Jadi yang kita setik itu bagian belakang. Oke, di sini jangan sampai kejahit juga untuk bagian lubang sakunya. Oke, setelah kita setik seperti ini, kita bisa ulangin lagi ya. Jadi nanti jahitannya itu juga double di sini. Jadi ada 2 jahitan. Jadi supaya lebih ada variasinya juga dan juga lebih kuat tentunya. Di sini kita kasih jarak 1 sepatu ya dari jahitan yang pertama. Nah, jadi hasilnya di sini ada 2 jahitan ya seperti ini. Kemudian kita lakukan juga untuk yang sebelahnya, caranya juga sama teman-teman ya. Oke, setelah kita setik dua-duanya seperti ini, selanjutnya kita sambungin di bagian pisaknya. Di sini teman-teman perhatikan jangan sampai kebalik ya. Ini adalah bagian kantong ya atau bagian depan, maka harus ketemu di bagian depan juga ya, di sini ketemu. Kalau kita membuat sakunya posisinya benar pasti nggak akan kebalik ya. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungin di bagian pesak belakang dulu boleh, depan dulu boleh ya. Di sini saya sambungin di bagian pesak belakang dulu. Oke, setelah kita sambungin seperti ini, selanjutnya kita sambungin bagian
pisak depan atau selangkangan depan. Selanjutnya ya, di bagian pisak ini atau kampuh ini kita obras dulu. Sesudah saya obras ya, ini sudah saya obras. Selanjutnya kita balik. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya di bagian pisaknya. Kemudian di bagian sini kita setik lagi teman-teman ya. Kita setik. Kita setik 2 jahitan ya supaya lebih kuat dan juga ada variasinya. Oke, sesudah disetik hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah saya setik untuk dua-duanya antara pesak depan dan belakang. Ini untuk mempersingkat waktu saya skip aja ya untuk videonya. Selanjutnya di sini kita bisa kelim dulu untuk bagian bawahnya. Atau teman-teman ngelimnya belakangan juga bisa, tapi di sini saya akan kelim dulu supaya lebih mudah. Di sini kita kelim sesuaikan dengan kampuh ya atau dengan batas yang kita tentukan. Di sini ada garis, maka batasnya di sini untuk kelimannya. Oke, seperti ini. Lalu kita jahit. Usahakan menjahitnya benar-benar lurus supaya lebih bagus untuk hasilnya. Kemudian kita jahit lagi ya. Di sini saya akan kasih jahitan double supaya lebih ada variasinya. Kita kasih jarak 1 sepatu saja. Selanjutnya kita kelim juga untuk yang sebelahnya atau yang satunya. Caranya sama teman-teman ya. Oke, sesudah kita kelim, kemudian kita sambungin untuk bagian selakangannya ya. Teman-teman bisa perhatikan cara menyambungnya seperti ini. Kita sambungin aja di sini. Ya, seperti ini. Kita usahakan posisinya benar-benar rata atau sama ya antara badan depan dan belakang. Kita jahit sesuaikan dengan kampuh yang kita kasih. Kemudian di bagian sini harus benar-benar sama. Oke. Lalu kita lanjutin nyampe ke ujung satunya. Nah, ini udah selesai ya. Kemudian kita obras dulu di bagian sini. Oke, sesudah diobras ya. Ini udah diobras. Selanjutnya teman-teman perhatikan, di sini teman-teman boleh disetik atau enggak juga enggak apa-apa. Tapi di sini saya akan setik supaya lebih kuat dan tentunya ada variasinya juga ya. Jadi nanti semua jahitan itu double. Mungkin kalau agak susah nggak usah disetik ya. Tapi di sini saya akan setik karena mungkin bisa, ini karena celana pendek ya. Masih bisa kalau disetik. Kecuali kalau celana panjang itu mungkin nggak bisa. Di sini pelan-pelan aja. Oke, setelah nyampe di ujung sini, lalu kita balikin ya. Di sini kita buat jahitannya itu double.
Oke, ini setikannya udah selesai. Selanjutnya kita bisa balik ya untuk melihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Dia semuanya setikannya double ya. Jadi kuat dan juga ada variasinya. Selanjutnya kita tinggal pasang untuk karetnya, teman-teman. Untuk memasang karet di sini teman-teman perhatikan, kita potong aja seperti ini karetnya, separuh dari lingkar pinggang ya di sini. Kemudian karet ini kita satuin ya di sini. Kita sambungin. Jadi berbentuk bulat seperti ini. Kemudian karet ini kita tandain dibagi 4 ya. Jadi tanda ini kita seperti ini, lalu kita buat tanda lagi di sini. Lalu tanda ini ketemu ke sini. Lalu kita buat tanda di sini. Di bagian sini juga sama, kita tandain dengan kapur. Kemudian kita tinggal pasang ke bagian pinggangnya. Di sini teman-teman perhatikan, pas sambungan ini kita taruh di bagian belakang ya. Nah, di sini. Lalu kita lipat dengan kampuh yang kita kasih. Nah, seperti ini. Lalu kita jahit dulu. Kita jahit asal dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita beralih ke tanda yang kedua ya di sini. Lalu kita pertemukan ke jahitan samping. Kemudian kita lipat juga seperti ini. Kemudian kita cek dulu ya, takutnya melintir, karena ini udah nggak melintir ya, jadi benar. Lalu kita jahit asal juga di sini. Jadi nanti fungsinya itu supaya lebih mudah kita memasang karet ya, caranya seperti ini. Selanjutnya kita ke tanda yang ketiga ya. Di sini kita posisikan di bagian depan. Lalu kita lipat juga seperti ini. Kemudian jangan lupa kita cek lagi, takutnya melintir ya untuk karetnya. Lalu kita jahit asal juga di sini. Oke, selanjutnya ke tanda yang terakhir. Kita lipat dulu seperti ini. Kemudian kita cek lagi, takutnya melintir ya, ini udah benar. Lalu kita jahit juga di sini. Oke. Selanjutnya kita tinggal pasang ya, atau kita jahit. Ya, posisikan seperti ini, jadi udah benar, nggak melintir karetnya. Lalu kita jahit aja. Di sini usahakan jahitnya itu di bagian belakang, jadi nanti supaya lebih rapih di bagian depan. Oke, kemudian kita tarik ya di bagian tanda yang kedua ini. Dan usahakan ya, jadi posisi jarum tuh nancep di kain ya, supaya tidak lepas. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik aja. Oke, berhenti dulu di tanda yang kedua. Kita tancepin lagi untuk jarumnya. Lalu kita tarik lagi. Kemudian kita lanjut, kita jahit. Kita lanjut lagi ke tanda yang ketiga. Di sini sambil dirapiin ya. Oke, lalu kita lanjut ke tanda yang terakhir. Oke, ini udah selesai ya pasang karetnya. Kemudian di sini kita
jahit lagi ya di bagian tengahnya satu supaya lebih kuat ya. Nah, di sini kita jahit di tengah-tengahnya saja satu cukup, atau teman-teman boleh ditambah lagi dua. Tapi di sini saya akan jahit satu aja di bagian tengah. Jadi lebih gampang ya dari yang pertama kalau menjahit ini. Dan ini dia ya, udah selesai untuk masang karetnya. Dan hasilnya teman-teman bisa perhatikan ya, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini udah selesai untuk celananya. Seandainya dipakai hasilnya mungkin seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.